Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Novita. Pada kali ini kita akan belajar tentang mengenal peta. Titik kecil di bumi. Kalian sadar tidak jika saat ini kalian sedang menginjak suatu titik yang ada di bumi ini? Saat kalian pergi ke sekolah, pulang ke rumah, atau bahkan saat kalian sedang berlibur di suatu tempat, kalian sedang menampak di suatu titik yang berada di bumi loh, teman-teman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam peta. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara peta konvensional dan digital. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Pergi kemana? Saat ini kamu pernah pergi kemana saja? Apakah setiap tahun kamu mengunjungi kampung halaman saat mudik? Apakah kamu pernah pergi ke rumah nenek, paman, ataupun bibi? Dan apakah setiap tahun kamu berlibur dan bertamasya ke suatu tempat yang sangat mengasihkan? Selanjutnya yaitu tempat favorit. Coba sebutkan tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi, teman-teman. Coba sebutkan 5 tempat yang pernah kalian kunjungi yang paling terkesan buat kalian. Dan pasti ada beberapa tempat yang pernah kalian kunjungi, bukan? Di manakah kita? Sekarang kalian sudah menyebutkan tempat-tempat berkesan yang telah kalian kunjungi. Nah, saatnya merenung bersama-sama dan mulai bertanya. Bagaimana saya bisa tahu letak lokasi saya berada sekarang ini? Dan bagaimana saya bisa tahu letak lokasi tempat-tempat yang pernah saya kunjungi? Acungkan jari kalian jika kalian tahu jawabannya. Tahukah kamu? Jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada, dan jika kalian ingin mengetahui letak sebuah tempat, maka kalian bisa melihatnya melalui peta. Ya benar, kalian bisa melihat letak suatu tempat melalui peta loh teman-teman. Tapi apakah kalian pernah mendengar istilah peta sebelumnya? Jika belum pernah, izinkan aku atau ibu untuk memperkenalkan kalian tentang peta pada kalian. Aku peta. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di bumi. Peta membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Dengan melihat peta, kita dapat merancangkan perjalanan, memahami batas-batas wilayah, dan mengetahui berbagai tempat menarik di sekitar kita. Peta yang kita gunakan untuk peta sehari-hari, kita bisa melihat peta konvensional maupun peta digital. Berikut perbedaan peta konvensional dan peta digital. Yang pertama yaitu ada gambar dan penjelasan.
Peta konvensional adalah sebuah peta yang bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Contoh peta konvensional adalah atlas. Gambar yang kedua dan penjelasannya yaitu peta digital. Peta digital adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, HP, dan lain sebagainya. Komponen peta. Saat melihat peta, apa saja yang akan kita lihat, teman-teman? Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut. Beberapa komponen terpenting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional. Antara lain, yang pertama ada arah mata angin, yang kedua garis astronomis, yang ketiga skala, yang keempat yaitu simbol. Arah mata angin. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Berikut penjelasan singkat tentang setiap arah. Utara. Utara adalah arah yang menunjuk ke arah kutub utara atau kutub utara bumi, biasanya ditandai dengan huruf N di peta. Selatan. Selatan adalah arah yang menunjuk ke arah kutub selatan atau kutub selatan bumi, biasanya ditandai dengan huruf S. Timur. Timur adalah arah yang menunjuk ke arah matahari terbit. Pada peta timur biasanya ditandai dengan huruf E. Barat. Barat adalah arah yang menuju ke arah matahari terbenam. Pada peta, barat biasanya ditandai dengan huruf W. Garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Garis astronomis terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membentuk dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari meridian 0, yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa atau utara atau selatan. Selanjutnya yaitu skala peta. Skala di peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di tempat di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan di peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Misal skala 1 banding 1 juta, itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata, atau bisa juga berbentuk bar skala, di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya, garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai label 100 km atau kilometer untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Simbol peta.
Simbol di peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sederhana. Berikut adalah beberapa contoh simbol yang sering digunakan di peta. Apa fungsi peta? Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan komponen pada peta? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi peta ya teman-teman. Berikut adalah beberapa fungsi dari peta. 1. Menunjukkan lokasi suatu tempat. 2. Memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. 3. Memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. 4. Memberitahu kita tentang arah. 5. Memberitahu gambaran tempat yang akan kita kunjungi. Batas-batas wilayah. Teman-teman, jika kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, batas antar negara, antar provinsi, atau antar kota. Batas ini membantu kita memahami di mana suatu wilayah dimulai dan berakhir. Contohnya, jika peta menunjukkan garis antara dua negara, itu artinya di sebelah satu sisi garis itu adalah negara yang berbeda dari di sebelah lainnya. Mengenal negara. Teman-teman, apa itu negara? Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintah yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Negara apa saja yang kalian ketahui? Dan ada berapa banyak negara di dunia ini? Di dunia ada banyak sekali negara. Total negara yang ada di dunia adalah 195 negara. Sekarang coba tebak di negara manakah kita tinggal, teman-teman? Kota dan provinsi. Kota adalah suatu daerah yang lebih besar dan padat penduduk di dalam sebuah negara. Kota biasanya memiliki banyak bangunan, jalan-jalan, dan tempat-tempat menarik. Pada peta, kita dapat melihat kota-kota ditandai dengan simbol atau nama mereka. Provinsi adalah pembagian wilayah yang lebih besar dari kota. Suatu negara bisa terdiri dari beberapa provinsi. Pada peta, provinsi ditandai dengan batas-batas yang menunjukkan pembagian antar wilayah. Setiap provinsi bisa memiliki kota-kota di dalamnya. Peta membantu kita melihat letak dan batas provinsi serta kota-kota di dalamnya. Sekarang coba tebak, di provinsi manakah kita tinggal, teman-teman? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.